kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti. Hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Pagi ini kami mau datang Tuhan. Kami membawa semua kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kerinduan
memujikan nama-Mu Yesus. Kami ingin selalu menyenangkan Engkau ya Bapa. Biarlah Bapa kiranya perkenanan-Mu Tuhan nyata untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami tetap ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya berharap saudara yang di rumah juga merasakan luar biasanya kebaikan Tuhan. Amin. Karena kita dipilih lebih daripada pemenang. Amin saudara-saudara. Amin. Mari semua katakan, hey! Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yeah! Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari yang di rumah sama-sama kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey! Katakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. haleluya. Amin. Amin Yesus. Yang terutama Tuhan di dalam hidup kami Bapa, kami ingin selalu mengiring Engkau Yesus.
Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memilih kami Bapa. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan. Engkau Allah, Engkau Bapa yang selalu menuntun kami Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Inilah pengakuan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Biarlah ya Bapa, kiranya kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Amin. Itu yang membuat kami bertumbuh. Itu Yes. yang menguatkan kami Tuhan. Amin. Di tengah badai, permasalahan kehidupan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami lebih besar. Kami percaya Tuhan kami lebih luar biasa Yes. dari apa yang terjadi saat ini Tuhan. Amin. Kami percaya Bapa bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Bapa nyata atas setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Amin. Kami siap menerima kebenaran daripada firman-Mu Ya, Tuhan. Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Ya, Biarlah Tuhan kiranya firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Amin. Dan terang bagi jalan kami. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya, Hanya di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang rasanya kita bisa ketemu lagi walaupun dalam ibadah online. Dan saya percaya kita semua tetap dalam lindungannya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ibadah online ini. Saya percaya Tuhan tetap ada buat kita semua. Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita. Kita harus tetap sehat dalam kondisi begini. Bukan cuma sehat jasmani, sehat rohani, tapi juga jasmani yang dijaga, juga rohani dijaga. Dua-dua hal ini menjadi hal yang penting. Baik Bapak Ibu semua, hari ini saya akan bicara tentang firman Tuhan kembali. Dan saya akan memberikan tema buat siang ini. Temanya adalah arogan yang elegan. Wah, temanya menarik ya. Saya selalu berusaha untuk membuat sebuah tema yang menarik karena firman Tuhan sesuatu yang menarik. Kalau temanya tidak menarik berarti nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu pada dasarnya sudah menarik. Artinya saya harus memberikan tema juga yang membuat Bapak Ibu tertarik untuk mendengarkannya. Makanya saya kasih tema untuk siang ini adalah arogan yang elegan. Nah, kenapa sih ada arogan yang elegan? Arogan biasanya pasti identik dengan kesombongan, arogan pasti identik dengan tindakan yang tanpa perhitungan, arogan pasti identik dengan sesuatu yang dibuat oleh seseorang, sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang tanpa memperhitungkan hal-hal yang masuk akal. Artinya dia bertindak semaunya, bertindak seenaknya dia. Bisa jadi juga apa yang dikerjain ini karena dia merasa bahwa dia hebat, dia merasa bahwa dia mampu, dia merasa bahwa dia memiliki kekuasaan, makanya sehingga dia bertindak semaunya. Nah, hari ini makanya saya kasih tema arogan yang elegan. Apa sih arogan yang elegan? Bapak Ibu pasti sudah sering dengar cerita ini. Ini ada cerita tentang Goliat dan Daud atau Daud dan Goliat, sama aja. Mau Goliat dulu, mau Daud dulu, kita semua udah tahu akhir cerita ini Daud yang keluar sebagai pemenang. 1 Samuel pasal yang ke-17 kalau Bapak Ibu bisa baca sebenarnya ayatnya panjang banget. Di sini dimulai dari Goliat yang saya coba bacakan ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes-Danim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu semua, artinya sedang ada perang antara orang Filistin dengan orang Israel. Dan orang Filistin itu ada seorang pahlawan. Ada satu orang pahlawan di antara orang Filistin, yaitu yang bernama Goliat. Pasti Bapak Ibu udah tahu semua. Nah, Goliat ini badannya besar banget, perawakannya sangat menyeramkan, berpakaian dengan pakaian baju zirah, baju perang, membawa pedang, membawa perlengkapan perang. Artinya Goliat ini dia belum bicara aja dari penampilannya udah membuat banyak orang takut. Dari penampilannya aja, dari pakaiannya aja udah membuat orang jadi akhirnya pada khawatir. Ini orang gede banget, ini orang perkasa banget. Dan Goliat itu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari kebanyakan orang lainnya. Goliat itu memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi, lebih gagah dari kebanyakan orang lainnya. Nah, kalau saya coba bacakan di sini, orang si Goliat ini berkata seperti ini. Ayatnya keempat ya, lalu tampillah keluar seorang pendekar. Wah, namanya dipanggil pendekar. Dari tentara orang Filistin namanya Goliat. Ayatnya keempat nih, dari Gad. Dengar ya firman Tuhan bilang seperti ini. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal ini hampir 3 meter. Jadi tinggi banget nih. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dan memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, kalau Bapak Ibu coba tadi kita sudah baca firman Tuhan berkata bahwa ada seorang pendekar yang bernama Goliat.
Badannya besar, tinggi besar, berbaju zirah seperti tadi saya katakan. Dan Goliat ini perwakilan dari orang-orang Filistin. Nah ayatnya ke-8 berkata seperti ini. Ia berdiri, Goliat berdiri, berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka. Jadi Goliat ini memprovokasi orang Israel. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Nah Goliat Bapak Ibu semua, kalau kita baca firman Tuhan ini, dia memprovokasi orang Israel dengan berkata begini. Hei kalian hamba-hamba Saul. Kalian segitu banyaknya, mungkin dalam bahasa sederhananya ya. Kalian segitu banyaknya, lihat aku cuma seorang diri. Begini aja, pilih satu orang di antara kamu yang paling hebat, yang paling gagah, yang paling perkasa, yang paling luar biasa menurut kamu. Berantem sama aku. Wah, Goliat dengan badannya yang besar, dengan perawakannya yang menakutkan, dengan pakaian baju zirahnya, ini pasti membuat, nah dengan perkataannya, dengan suaranya, saya percaya ini membuat takut banget orang Israel. Membuat orang Israel menjadi ciut. Wah, tadinya mereka ngatur barisan, mereka hari ini saat itu waktu pas Goliat bicara, pasti langsung mental mereka jatuh. Mental mereka down. Lihat ayat 9 ya, saya terusin lagi. Jika ia dapat berperang melawan aku, artinya Goliat bilang, jika orang Israel yang perwakilan orang Israel dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Ini jadi artinya Goliat seorang diri menentukan nasib bangsanya, bangsa Filistin. Dan Goliat meminta untuk orang Israel memilih satu wakilnya lagi dan bertempur melawan Goliat. Lalu mereka berdua bertempur, kalau wakil dari orang Israel menang, maka orang Filistin akan menjadi hamba dari orang Israel. Seluruh orang Filistin menjadi hamba dari orang Israel. Dan kalau seandainya sebaliknya nih Alkitab katakan begini. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, ayat ke-9. Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Sama, pertarungan antara Daud dengan Goliat ini menjadi penentu kehidupan selanjutnya dari bangsa Filistin dan bangsa Israel. Wah, singkat cerita, saya percaya, Bapak Ibu semua udah tahu cerita ini, tiba-tiba muncullah seorang dari orang Israel, bukan tentara, bukan pahlawan yang gagah perkasa, bukan pendekar, bukan yang berbaju zirah, tetapi ada satu anak muda. Ada satu anak muda yang perawakannya aja masih, ya namanya masih muda, pasti perawakannya kemerah-merahan. Perawakannya ya layaknya seorang remaja. Dan dia bukan seorang tentara. Dia bukan seorang yang terlatih dalam perang. Alkitab mencatat Daud ini adalah seorang gembala. Dia menggembalakan ternak tetapi bukan ternak yang banyak. Hanya 2-3 ekor. Artinya Daud ini seorang gembala biasa. Daud ini bukan seorang gembala yang populer, yang tenar, yang hebat. Daud ini cuma seorang pengembala yang gembala keluarga. Dia punya tugas atau punya job keseharian mengembalakan dombanya milik keluarganya. Bukan milik orang lain. Muncul seorang yang bernama Daud. Seorang yang bukan pendekar. Seorang yang biasa aja. Seorang yang tidak terkenal. Seorang yang gembala. Kita mencatat seperti ini. Ayat 12 ya. Saya coba bacakan ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai punya 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Artinya bapaknya Daud ya. Lihat ayat 15. Ayat 14 dulu saya baca. Daud yang bungsu. Jadi ketiga anaknya besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya. Ambillah untuk kakak-kakakmu berti. Wah, ini bekal sebenarnya, makanan ya. Berti gandum dan sefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Artinya waktu itu Daud sebenarnya sedang disuruh oleh bapaknya yang bernama Isai itu untuk bawa makanan. Jadi Daud disuruh sama Isai ayahnya bawa makanan. Ayat 20 nih. Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya kambing dombanya kepada seorang penjaga. Lalu mengangkut muatan pergi. Menyamperin. Dia samperin kakaknya ya. Ayat 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari Daud ke dalam barisan, ke tempat barisan. Sesampai di sana ia bertanya kepada kakaknya apakah mereka selamat. Bertanya tentang kakaknya apakah mereka selamat.
Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Artinya tiba-tiba Daud muncul di antara pasukan Israel. Wah, dia lagi tegang-tegangnya. Orang Israel lagi tegang dengan orang Filistin. Di tengah ketegangan itu muncullah yang namanya Daud. Nah, Daud datang dan Alkitab mencatat seperti ini. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah pendekar itu yang namanya Goliat orang Filistin itu. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Wah, waktu itu Filistin keluar lagi. Si Goliatnya dari tentara Filistin yang bilang begini. Kalian ini orang-orang hamba-hamba Saul. Wah, memprovokasi lagi orang Israel. Dan Daud mendengar saat itu. Nah, kita lihat kelanjutan cerita ini. Daud bilang begini ayatnya ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Artinya waktu itu raja menjanjikan sesuatu kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Wah, sebenarnya cerita ini panjang banget. Kalau saya ulas lebih lagi Bapak Ibu semua, sebenarnya harusnya berperang waktu itu sebagai orang yang memiliki tanggung jawab paling tinggi harusnya Saul. Dan kalau kita coba baca di ayat-ayat yang lainnya, Saul itu juga punya perawakan lebih tinggi dari kebanyakan orang Israel lainnya. Saul itu tingginya, orang-orang Israel pada umumnya itu hanya sepundak, sebahu, atau mungkin seketiaknya si Saul. Artinya Saul juga lebih tinggi dari kebanyakan orang Israel lainnya. Tetapi Saul takut. Dan Saul malah membuat perintah atau membuat sebuah ultimatum atau membuat sebuah sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan dikasih hadiah. Nah, dan Daud tiba-tiba yang tadi saya katakan, Daud seorang gembala, seorang yang biasa aja, seorang yang bukan tenar, seorang yang tidak terkenal ketika itu. Tiba-tiba artinya ini bukan direncanakan. Tiba-tiba Daud muncul. Dan Daud muncul, kalau saya coba loncat pada ayat yang lain Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat langsung ya ayatnya ke-40. Ini perikopnya bunyinya begini. Perkelahian Daud dengan Goliat. Wah, Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tepat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Lihat Bapak Ibu semua. Nah, kita akan mulai. Jemaat Tuhan, dengar ini baik-baik. Tadi saya kasih tema, arogan yang elegan. Seorang yang nama Daud, yang tidak terkenal, yang biasa aja, yang pekerjaannya adalah gembala, bukan tentara yang terlatih. Bahkan di ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu boleh baca di 1 Samuel pasal 17 ini. Lalu Daud mengikat, nih saya coba bacakan ya, ayatnya ke-38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Wah, akhirnya kemudian ia menanggalkannya. Lihat, Daud waktu dicoba, waktu dia bilang dia mau perang lawan Goliat waktu itu. Jadi kalau kita baca memang panjang banget cerita Bapak Ibu semua. Tapi saya coba persingkat. Daud mencoba maju tampil sebagai wakil orang Israel. Daud coba tampil menjadi wakil sebagai orang Israel untuk melawan Goliat yang secara ukuran, secara usia, secara pengalaman perang, secara status semuanya kalah. Daud bukan siapa-siapa, Goliat seorang tentara, pahlawan, pendekar. Secara tubuh, ukuran badan Goliat lebih tinggi, lebih besar jauh daripada Daud. Seorang bicara tentang pengalaman, Goliat sudah perang berkali-kali, perang mewakili orang Filistin. Goliat memiliki keberanian, rasa percaya diri yang tinggi. Dan Daud seorang anak muda, tingginya lebih rendah daripada Goliat. Nggak bisa pakai baju zirah, mau perang ngelawan yang namanya Goliat. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang buat saya ini naif mungkin ya Bapak Ibu semua. Kalau kita sebutkan dalam bahasa yang sederhana, naif si Daud ini. Ini arogan yang mungkin bisa kita sebut dia sebagai anak muda yang arogan. Yang nggak mungkin aku kalah. Nggak mungkin aku bisa dikalahkan oleh yang namanya Goliat. Kenapa? Karena Daud merasa mungkin dalam bahasa sederhana terlalu percaya diri. Karena dia merasa dia mampu. Satu sisi kita bisa berpikir seperti itu. Padahal secara apa yang terlihat oleh mata, apa yang memang real, nyata terlihat secara physically, jelas banget bahwa Daud itu begitu kecil.
Daud itu nggak akan mampu, Daud itu nggak punya pengalaman, Daud itu masih muda. Jelas banget, begitu mudahnya akan dikalahkan oleh Goliat. Tapi kalau kita baca, Saul dan orang Israel nggak punya pilihan lain. Saul dan orang Israel karena sudah merasa nggak mampu, nggak berani, takut, minder, ngelawan yang namanya Goliat. Nggak mungkin berani lah, nggak mungkin menang lah. Daripada mati konyol, mereka berpikir untuk mengalah. Nah, di sini saya melihat bahwa ada yang namanya arogan, tetapi elegan. Arogan yang elegan. Kalau kita baca cerita selanjutnya jelas banget. Hanya dengan sekali pukulan, artinya sekali kayuhan, sekali lemparan. Des, langsung kena kepalanya si Goliat. Langsung Goliatnya jatuh. Dan kita lihat ya, ayat ini berkata seperti ini. Ayatnya ke-46. 46. Oh, saya langsung loncat aja supaya cepat ya. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayatnya ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Sekali umban ketapel, sekali bas, kena das di dahinya Goliat dan akhirnya Goliat jatuh tersungkur kepalanya sampai ke tanah. Wow, tidak disangka, tidak dikira. Seorang anak muda, seorang yang gak punya pengalaman, seorang yang bukan tentara mengalahkan yang namanya Goliat. Kita mungkin berpikir inilah yang gak mungkin, inilah kemustahilan. Banyak banget sebenarnya makna yang bisa kita dapatkan dari cerita Daud. Tetapi saya mau ambil siang ini buat Bapak Ibu semua bahwa ada yang namanya arogan yang elegan. Daud satu sisi kita bisa nilai dia adalah seorang anak muda yang arogan. Yang mencoba tampil tanpa perhitungan mungkin. Gak mungkin bisa menang. Logikanya seperti itu. Tanpa perhitungan dia maju aja. Tetapi apanya menjadi alasan seorang Daud, seorang anak muda, seorang gembala mengambil sebuah keputusan untuk maju berperang melawan yang namanya Goliat, pendekar orang Filistin. Nah, saya mencatat seperti ini. Di ayat yang ke-26, kalau Bapak Ibu tadi sudah bacakan, ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Ya, saya loncat di masih ayat yang ke-26. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Dia bilang begitu Daud. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Yang pertama yang membuat Daud berani, yang membuat Daud sepertinya arogan. Nah, membuat Daud sepertinya arogan itu adalah Daud memiliki, catat ini ya. Jadi kalau yang mau catat silakan catat. Dan ini yang pertama, memiliki keberanian yang benar. Ya, Daud menjadi arogan yang pertama karena Daud memiliki keberanian yang benar. Apa sih itu keberanian yang benar? Saya berikan contoh yang paling sederhana aja ya. Saya berikan contoh sebenarnya sesuatu berani tapi benar, bukan berani karena takut. Contoh kayak begini paling gampang. Seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Seringkali orang sebenarnya takut. Tapi untuk menutupi ketakutannya, dia ngomong, mengumbar. Saya berani, saya bisa lakukan itu. Padahal dia nggak bisa. Ini adalah kebohongan yang memang bohong. Apa yang dia sampaikan sepertinya benar padahal bohong. Atau contoh paling gampang. Banyak orang yang berani buka usaha. Ketika dia mulai buka usaha, ketika dia mulai jalankan usahanya, dia buka ABCD. Tapi ketika situasi, kondisi, ada goncangan, mungkin seperti hari ini, ekonomi yang bergoncang, langsung goncang dan langsung dia tutup. Dia nggak berani bertahan. Atau mungkin paling gampang seperti ini Bapak Ibu semua. Kita tahu orang-orang samurai ya, orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu dia daripada dia malu, dia pilih dia mati. Artinya dia bunuh diri. Ya, ini bukan keberanian yang benar. Ini bukan keberanian yang sesungguhnya. Keberanian sesungguhnya itu adalah ketika seperti ini. Bukan cuma biar berani menyerang, bukan cuma sekedar berani bertahan, tetapi keberanian yang benar itu adalah mengetahui dan mempertahankan sesuatu yang benar. Artinya sesuatu harus benar dulu dipertahankan. Artinya sesuatu yang benar dulu harus dipertahankan. Berani bertahan dalam kebenaran, saya mencatat seperti ini. Berani bertahan dalam kebenaran walaupun terlihat merugikan. Yang sebenarnya juga merupakan ketakutan terbesar
dari kita. Nah itu adalah keberanian yang benar. Saya percaya Daud juga takut. Saya percaya juga Daud bukannya berani. Tetapi karena Daud memiliki keberanian yang benar. Apa sih itu keberanian yang benar? Ayat 26. Karena Filistin sedang menghina, menghujat. Menghujat siapa? Barisan. Wah kita lihat ya ayat 26 nih. Mencemooh barisan Allah yang hidup. Satu kebenaran yang dipegang oleh Daud. Satu dipegang, kebenaran yang dipegang oleh Daud. Bahwa orang Israel, bangsa Israel. Ini adalah barisan daripada Allah. Allah yang hidup. Makanya ini dipertahankan oleh Daud. Kamu sedang berperang bukan berperang melawan orang Israel. Kamu sedang berperang bukan berperang mengalahkan orang Israel. Tetapi kamu sedang berperang melawan barisan Allah yang hidup. Wah ini dia. Keberanian yang benar. Ya ayat 26. Saya mencatat lagi seperti ini. Orang-orang yang berani mengakui kesalahan. Orang-orang yang berani mengakui kesalahan. Sebenarnya itu dia bukan orang yang kalah. Tapi dia adalah orang yang benar. Orang yang berani bicara tentang kebenaran. Inilah yang saya sebut keberanian yang benar. Mengakui kekalahan. Mengakui kesalahan. Ini adalah orang-orang yang berani karena kebenaran. Bukan berani palsu. Tapi berani karena kebenaran. Nah, yang kedua yang saya coba catat dari kisah Daud dengan Goliat ini. Seorang Daud yang kita sebut mungkin dia arogan sebagai anak muda yang arogan, yang berani main hajar aja, main maju aja. Nggak mikir panjang, kita mungkin mikir begitu. Nggak mungkin lah seorang Daud cuma seorang gembala ngelawan Goliat. Saya mencatat seperti ini. Kita lihat ayat 36 dan 37. Saya coba bacakan. Ayat 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ini ketika Daud bicara dengan Saul. Ayat sebelumnya itu Saul meragukan tentang Daud. Ayat 37, ayat 36. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, yang kedua, apa sih yang membuat Daud berani? Apa sih yang membuat Daud terlihat arogan tetapi elegan, saya sebut. Arogan yang elegan. Yang kedua adalah di ayat yang ke-30 dan 37. Daud memiliki pengalaman dari sebuah kebenaran. Memiliki pengalaman dari sebuah kebenaran. Daud bilang begini 37 tadi ya. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Karena sebelumnya Daud cerita, waktu dia mengembalakan domba, dia berhadapan dengan singa dan beruang. Dan dia mengalahkan singa dan beruang. Bahkan dia kejar singa dan beruang itu. Makanya 37 dibilang begini, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan dia bilang begini, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya iman yang dimiliki oleh Daud bukan karena situasional. Iman yang dimiliki oleh Daud bukan karena kondisi hari itu yang membuat dia harus beriman. Tetapi iman yang dimiliki oleh Daud ini terjadi karena Daud memiliki pengalaman-pengalaman dia hidup ditolong oleh Tuhan. Daud memiliki pengalaman-pengalaman di mana dia melihat mujizat Tuhan dalam hidup dia. Daud memiliki pengalaman-pengalaman di mana dia menyaksikan, terlibat bagaimana Allah berkarya dalam hidup dia. Makanya yang kedua yang membuat Daud sepertinya arogan tetapi elegan, arogan yang elegan. Yang kedua adalah memiliki pengalaman dari kebenaran. Apa sih itu kebenaran? Tuhan Allah yang hidup, dia ada Allah yang akan melepaskan Daud. Dan saya percaya Tuhan Allah yang sama yang melepaskan Daud. Tuhan Allah yang sama yang melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan Allah yang sama yang sudah melepaskan Daniel. Tuhan Allah yang sudah menolong Stefanus, melepaskan, membebaskan Stefanus. Menerima Stefanus sebagai orang yang dikasihinya. Membuat seperti sesuatu yang istimewa terjadi pada Stefanus. Dia adalah Tuhan yang hidup di dalam dunia yang membuat banyak mujizat. Yang membuat orang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Membuat banyak sekali mujizat. Dan dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Kebenaran yang seperti itu, saya percaya. Tuhan yang sama, Yesus yang sama. Yang berbuat hal-hal yang ajaib kepada mereka melalui Gideon, melalui Yefta, melalui hakim-hakim lain yang terjadi yang memerintah orang Israel. Saya percaya Tuhan yang sama, dia akan ada buat hidup kita. Dia akan ada buat hidup saya, buat hidup Bapak Ibu semua. Tetapi yang paling penting, miliki pengalaman. Sehingga kebenaran itu bukan cuma menjadi sebuah kebenaran, bukan cuma tertulis dalam Alkitab.
bukan cuma menjadi kisah yang dituangkan di dalam Alkitab, tetapi menjadi kisah nyata, pengalaman hidup dalam setiap hidup kita. Sehingga makanya saya sebutkan tadi, Daud memiliki pengalaman dari kebenaran. Pengalaman yang bukan asal karena apa kata orang, tetapi pengalaman ini memang benar-benar dilalui dia. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat. Seperti itulah pengalaman istimewa yang dimiliki Daud yang membuat dia bukan arogan. Tetapi bukan sekedar kelihatannya elegan. Tetapi iman yang dimiliki Daud ini yang membuat dia berani maju melawan tentara Goliat, melawan seorang Goliat, tentara Filistin. Wah, luar biasa. Ya kan? Cuma dua perkara sederhana. Yang pertama tadi yang saya sebut di ayat ke-26 supaya Bapak Ibu bisa ingat. Saya coba ulangi lagi di ayat ke-26 tadi. Saya catat ya, saya coba bacakan. Arogan yang elegan itu adalah memiliki keberanian yang benar. Miliki keberanian, tetapi bukan keberanian yang palsu. Keberanian yang benar. Dasarnya apa? Karena kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Itu adalah keberanian yang benar. Yang kedua, kenapa bisa menjadi arogan yang elegan? Memiliki pengalaman dari kebenaran itu sendiri. Ayat 36-37. Saya percaya Bapak Ibu semua, ada saya cuma mau tutup siang ini dengan kalimat yang sederhana seperti ini. Ini saya coba kutip ya, saya coba kutip tentang penyembahan. Jadi tentang penyembahan, saya mengutip dari salah seorang tokoh. Dia bilang seperti ini mengenai penyembahan. Kalau orang dunia, artinya orang-orang dunia, artis-artis dunia, kita dengar lagunya, kita nonton filmnya, kita bisa memuja dia dan kita bisa mengagumi dia, kita nggak perlu kenal. Lihat ya, apalagi film-film Korea saat ini bisa membuat banyak orang histeris gitu ya. Artis-artis ternama, penyanyi-penyanyi terkenal, yang saya nggak usah sebutkan namanya, atau mungkin yang wah, contoh mungkin paling gampang Michael Jackson, waduh, mungkin lagu bandnya Metallica, atau mungkin Celine Dion, wah semua bagus semua. Itu orang-orang yang terkenal yang mungkin nggak pernah bertemu dengan banyak orang yang mengaguminya. Orang-orang cuma dengar lagunya, cuma dengar dia main film, cuma menonton dia main filmnya, orang langsung terpukau, orang langsung memuja dia. Ini berbeda dengan Tuhan kita. Ini berbeda dengan Allah kita. Saya mengutip ini dari perkataan salah seorang tokoh ya. Jadi saya mengutip ini berbeda dengan Allah kita. Apa sih Allah kita itu atau Tuhan kita itu? Dia memang adalah Allah yang suka dipuja. Dia adalah yang suka disembah. Dia adalah yang disenangkan dengan pujian dan penyembahan. Tetapi dengar ini, dia adalah Tuhan yang kepengen dipuja, tetapi oleh orang-orang yang dikenal, oleh orang-orang yang mengenal dia. Makanya berkatan seperti ini, kita harus mengenal dulu Tuhan, supaya kita bisa memuja dia, kita bisa menyembah dia dengan benar. Kita bisa menyembah, memuja dia dengan benar ketika kita mengenal dia. Nah, luar biasa. Saya percaya kisah tentang Daud ini, kelihatannya arogan hidupnya Daud, tetapi arogan yang elegan. Daud hidup sebagai anak muda, mengalahkan Goliat. Penampilan seorang Daud terlihat arogan, tetapi elegan. Arogan yang elegan. Karena Daud memiliki keberanian yang benar. Yang pertama, ayat 26. Yang kedua, memiliki apa? Pengalaman dari kebenaran. Ayat 36-37. Saya percaya Tuhan kita yang hidup, Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memberkati kita, hidupi firman ini. Tidak harus menjadi orang arogan yang asal tebar. Tapi kita arogan, elegan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu semua dan siang ini seluruh jemaat Strive Family Church dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Hari ini adalah minggu pertama dan biasa di gereja kita pasti akan ada perjamuan kudus. Sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menyiapkan perjamuan kudus, menyiapkan anggur dan tubuh Kristus, menyiapkan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu semua sudah siap? Kita akan mulai perjamuan kudus kita. Saya akan bacakan firman, lalu Bapak Ibu silakan mengikuti dan jangan lupa roti dan anggur disiapkan. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kebenaran lalu kita makan dan minum bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu siapkan
roti yang menjadi simbol daripada tubuh Kristus. Dan kita angkat melebihi kepala kita. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab itu aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecahkan siang ini, ini adalah simbol yang melambangkan tubuh Kristus. Dan tubuh inilah yang memerdekakan kita. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi anggur yang melambangkan daripada darah Kristus. Sekali lagi aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua, kita akan akhiri firman Tuhan siang ini. Kita sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Biar kiranya firman dan tubuh dan darah Kristus kita nikmati boleh menyatu dengan hidup kita. Dan kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kita setiap firman yang kami dengar siang ini Tuhan. Kami belajar daripada Daud memiliki keberanian yang benar. Dan memiliki pengalaman dari kebenaran itu. Oleh firman itu kami hidup Bapak. Dan kami bisa menjadi pelita bagi banyak orang. Kami bisa bukan sekedar hidup dengan arogan, tapi kami hidup dengan elegan Bapa. Karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang mampu melakukan segala hal yang ajaib. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai perjamuan kudus. Kami percaya ini adalah peringatan akan kematian Engkau Tuhan. Tapi bukan sekedar kematian. Tapi juga kemenangan akan Engkau Yesus. Kemenangan Engkau atas maut Bapa. Kami bersyukur bisa menikmati ini semua. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi Bapa, biar kira firman yang kami dengar, roti dan anggur yang kami nikmati, ini bukan sekedar biasa, tapi ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk Pastor Devlin atas firman Tuhan yang menguatkan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat firman-firman-Nya. Baiklah, persembahan bisa dilakukan melalui transfer. Dan nomor rekeningnya akan muncul seperti di layar. Kami berterima kasih untuk semua partisipasi dari jemaat sekalian. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kami yakin Tuhan, berkat-Mu mengalir atas setiap kami. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baiklah, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Bapa, kami bersyukur buat siang ini Tuhan, buat setiap hal yang Kau buat dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup adalah Allah yang sudah memerdekakan kami. Engkau yang sudah memberikan kami banyak mujizat. Kami mengalami banyak pertolongan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang, menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar. Kami percaya Bapak dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan seperti saat ini Tuhan, ketika kondisi ekonomi tidak menentu, ketika kondisi virus yang menyebar Bapak, kami tetap punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang melindungi, menjaga kami, menolong kami, dan kami punya Allah yang memberikan kami banyak mujizat. Engkau memberikan kami banyak hal yang ajaib di situasi yang terjepit sekalipun. Karena kami menyaksikan terlalu banyak pengalaman yang sudah Tuhan buat atas hidup kami. Sebab itu kami berdoa Bapak buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Buat semua anak manusia Bapak dimanapun mereka berada. Buat seluruh bangsa saat ini Tuhan yang mengalami banyak masalah dan persoalan. Kuasa dan kasih Allah yang luar biasa itu membuat semua yang terjadi menjadi indah, menjadi luar biasa. Semua akan menjadi baik Bapak menurut apa yang Engkau tetapkan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau Allah yang baik atas hidup kami Bapak. Dan siang ini sekali lagi Bapak kami bersyukur buat pimpinan-Mu atas ibadah kami. Saat ini kami akan percaya Yesus bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan Bapa. Sukacita, damai, kemenangan yang daripada Allah. Penyertaan perlindungan daripada Engkau Roh Kudus akan menjadi bahagian kami. Bukan hanya saat ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Karena dalam hidup kami mengalir kuasa kebangkitan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin.